Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya kembali Ibu Nurse Nurmayansa Vidya Anggraini atau bisa disapa dengan Ibu Vivit. Kali ini kita akan belajar tentang diagnosa keperawatan keluarga dan prioritas keperawatan keluarga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya belajar di keperawatan. Baik. Sebelum memulai ataupun melanjutkan materi kita, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Saya izin untuk share screen tentang penyusunan diagnosa keperawatan keluarga ya dan prioritas. Nah, sebelum dilakukan menyusun diagnosa, tentunya sebelumnya sudah dilakukan pengkajian keperawatan keluarga ya, baik pengkajian tahap 1 maupun pengkajian tahap 2. Nah, di pengkajian ini kita menemukan data-data ya, data-data yang kemudian kita buat analisa data untuk menentukan diagnosa keperawatan keluarga ya. Nah, dalam diagnosa keperawatan keluarga ini bisa diagnosa aktual, resiko, maupun potensial. Sehingga ketika mencari keluarga, ya, keluarga itu bisa keluarga yang memang ada masalah dengan kesehatan secara terlihat maupun beresiko maupun potensial ya. Jadi ketika kalian praktek keperawatan keluarga, tidak harus mencari keluarga yang misalnya dia ada masalah hipertensi, dia ada masalah diabetes mellitus ya. Jadi yang beresiko maupun potensial tidak apa-apa. Nah, di sini ya ada tipe diagnosa keperawatan keluarga aktual, resiko maupun potensial. Nah, untuk aktual di sini sudah terdapat ya tanda gejala dari gangguan kesehatan tersebut. Ya, misalnya pada pasien hipertensi berarti sedang terjadi ya tekanan darah lebih dari normal dan itu pun tidak hanya sekali pemeriksaan saja ya. Bukan resiko. Nah, di sini beresiko di sini merupakan ancaman kesehatan. Nah, di sini sudah ada data yang menunjang, namun belum terjadi masalah kesehatannya. Misalnya lingkungan rumahnya kurang bersih, pola makan tidak adekuat. Nah, ini kan sudah ada ya tanda-tandanya, tetapi belum terjadi gitu. Jadi pola makannya tidak adekuat, tapi anaknya masih sehat. Berat badannya normal, seperti itu. Lingkungan rumahnya kurang bersih, tetapi anak-anaknya juga sehat, seperti itu. Nah, di sini beresiko ya. Nah, kemudian diagnosa ketiga yaitu diagnosa potensial ya atau wellness, di mana keluarga dalam keadaan sejahtera sehingga kesehatan perlu ditingkatkan ya. Jadi kalau misalnya nanti mencari keluarga binaan dan ternyata ditemukan semua keluarganya sehat, tidak usah bingung. Nah, ini nanti bisa diambil diagnosa potensial ya. Nah, di sini ya diagnosa keperawatan keluarga terdiri dari masalah. Masalahnya mengacu pada respon keluarga terhadap gangguan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan dasar tentunya sudah belajar ya ketika di tingkat 1. Coba diulang kembali apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Nah, kemudian untuk etiologi ini mengacu pada 5 tugas kesehatan keluarga ya. Apa saja 5 tugas kesehatan keluarga? Nah, pada pembelajaran sebelumnya di bagian pengkajian keluarga sudah dibahas ya. Di pengkajian tahap 2 itu mengacu pada 5 tugas kesehatan keluarga. Nah, di sini harus dipahami ya 5 tugas kesehatan keluarga ini apa saja. Nah,
untuk diagnosa keperawatan potensial, dia, boleh atau tidak, menggunakan etiologi yang 5 tugas kesehatan keluarga ini. Ini contoh diagnosanya yaitu bersihan jalan napas tidak efektif, tadi ini berkaitan dengan kebutuhan dasarnya ya, pada keluarga siapa? Pada keluarga Bapak X, khususnya siapa? Anak Y. Nah, berhubungan dengan tadi 5 tugas kesehatan keluarga, itu ketidakmampuan keluarga merawat keluarga dengan apa, misalnya dengan, berat badan rendah, seperti itu, gizi kurang. Kemudian risiko, nah cedera pada keluarga Bapak X, khususnya Ibu C, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga menyediakan lingkungan yang aman. Nah, kemudian juga potensial terjadi peningkatan kesejahteraan pada ibu hamil. Keluarga Bapak siapa? Keluarga Bapak X. Tuh ya, tadi diagnosa keperawatan ya, bisa dipahami ya bahwa diagnosa keperawatan keluarga di sini ada 3 macam, nah 3 tipe, aktual, resiko, potensial. Dan yang harus dipahami juga adalah terkait 5 tugas kesehatan keluarga untuk mengetahui etiologinya ya. Nah, di sini contoh dari diagnosa keperawatan keluarga dengan hipertensi. Ini ditemukan ketidakefektifan manajemen kesehatan, ya diagnosanya. Kemudian ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, kemudian perilaku kesehatan cenderung beresiko, ya. Ini dari data-data ketika melakukan pengkajian, setelah dianalisa data, ternyata ditemukan 3 diagnosa ini, ya. Tentunya harus dibuat analisa data untuk menentukan diagnosa keperawatan keluarga. Nah, setelah itu kalian menentukan diagnosa keperawatan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, ya kan? Tentunya tidak langsung misalnya ada 3 diagnosa tadi. Nah, 3 diagnosa tadi diselesaikan semua pada 1 hari, ya nggak bisa seperti itu. Dan nggak mungkin juga keluarga kita kunjungi 24 jam sehari, kan keluarga juga ada kesibukan masing-masing dan tentunya kalau kita memaksakan apa yang kita sampaikan tidak maksimal, ya. Maka oleh sebab itu kita buat yang namanya scoring. Nah, dalam scoring keperawatan keluarga di sini ada 4 hal, ya, 4 kriteria yang harus kita scoring, yaitu sifat masalah, kemungkinan masalah untuk diubah, potensial untuk dicegah, dan menonjolnya masalah. Nah, di sini mahasiswa harus memahami ya bahwa ada bobot-bobotnya juga, di mana setiap kriteria itu bobotnya berbeda. Sifat masalah bobotnya 1, kemungkinan masalah untuk diubah 2, potensial untuk dicegah 1, menonjolnya masalah 1 bobotnya ya. Nah, di sini untuk sifat masalah ada 3 bagian juga yang harus kita lihat apakah dia itu aktual, resiko, atau potensial. Kalau aktual di sini kita ambil nilainya 3. Resiko 2, potensial 1. Pun juga kemungkinan masalah untuk diubah mudah sebagian atau tidak dapat. Nah, nanti ada kriteria-kriterianya. Nah, yang dimaksud mudah kemungkinan masalah untuk diubah itu bagaimana sih untuk menentukan dia mudah sebagian atau tidak dapat ya. Kemudian potensial untuk dicegah, nanti di sini kita melihat apakah dia tinggi, cukup, atau rendah ya. Kemudian menonjolnya masalah, apakah dia segera diatasi, tidak segera diatasi, atau tidak dirasakan. Nah, dari kriteria-kriteria ini harus dipahami ya, dipahami. Nah, begitu juga dengan bobot-bobotnya ini ya, harus dipahami. Nanti ketika kalian mengaplikasikan di kasus, pasti nanti akan bisa ya, akan bisa dan terbiasa kalau kalian mengerjakan ya. Kalau tidak mencoba, maka tidak akan terbiasa. Nah,
dalam, scoring kita buat tabel seperti ini. Kita di sini sesuai dengan ini ya, jadi kriteria di sini udah patokan ya, udah patokan, istilahnya udah rumus aktual tuh ya harus 3, resiko harus 2, seperti itu. Harus sesuai rumus, nah bobot-bobotnya sudah ditetapkan. Nah, kalau skor ini kita yang, menentukan ya. Apakah sifat masalahnya misalnya aktual berarti skornya 3 ya, seperti itu scoring. Nah, nanti untuk skor ada penilaiannya sendiri ya, maksud saya dia misalnya sifat masalah, misalnya kita ambil 3 gitu, pembenaran nanti akan dijelaskan di kemudian. Nah, ini ada beberapa hal yang menentukan, apa namanya, kriteria tadi. Nah, misalnya sifat masalah. Sifat masalah ini, kalau tertinggi aktual ya, apakah dia itu sedang terjadi, udah ada tanda-tandanya tapi belum terjadi atau, keluarga sehat yang potensial. Nah, itu dituliskan seperti itu saja untuk di sifat masalah. Nah, untuk kemungkinan masalah dapat diubah, di sini kita melihat terkait pengetahuan yang ada ya, pengetahuan yang ada, teknologi dan tindakan untuk mengatasi masalah. Jadi pengetahuan keluarga ya, pengetahuan keluarga dalam, mengatasi masalah itu, ya pengetahuan keluarga terkait masalah tersebut. Nah, yang sekarang tuh apa? Nah, kemudian sumber daya keluarga ini bisa dalam bentuk fisik misalnya, eee anggota keluarga yang sedang sakit harus dibawa ke pelayanan kesehatan, namun, eee, tenaganya nggak ada, maksudnya orangnya nggak ada ya, tenaga yang mengantarkan. Kemudian masalah keuangan juga ya, meskipun memakai asuransi, tetapi untuk transportasi kan nggak pakai asuransi, seperti itu. Itu harus dipertimbangkan juga. Begitu juga dengan sumber daya perawat terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan waktu dari perawatnya. Ya, apakah perawatnya ini ada waktu ya untuk melakukan kunjungan rutin, seperti itu harus dituliskan juga. Pun juga dengan sumber daya masyarakat dalam bentuk fasilitas, organisasi masyarakat, dan sokongan masyarakat. Jadi misalnya dalam um, lingkungan masyarakatnya mendukung, ada ibu-ibu kader yang mendukung ibu-ibu RT yang, memfasilitasi seperti itu, gitu ya, ini dituliskan. Kemudian potensi masalah untuk dapat dicegah berkaitan dengan kepelikan masalah, lamanya masalah, tindakan yang sedang dijalankan, atau adanya kelompok high risk atau kelompok yang sangat peka, menambah potensi mencegah masalah. Jadi di sini untuk kepelikan masalah berhubungan dengan penyakit, apakah masalahnya ini sudah terlalu kompleks seperti itu ya, itu harus dituliskan atau misalnya, masalahnya, masih ringan saja seperti itu, pun juga lamanya masalah, apakah masalahnya ini, sudah 6 bulan lebih atau bahkan sudah bertahun-tahun, nah ini harus dituliskan. Begitu juga tindakan-tindakan ya, pengobatan-pengobatan yang sudah dilaksanakan itu apa saja. Nah ini harus, apa namanya, tuliskan ya. Misalnya apabila anaknya misalnya demam, sudah melakukan kompres, sudah minum, obat, seperti itu. Ya, udah modifikasi lingkungan seperti itu dituliskan. Kemudian adanya kelompok high risk atau kelompok yang peka ya, menambah potensi yang mencegah masalah. Nah, ini harus dituliskan juga terkait kelompok high risk. Nah, untuk menonjolnya masalah ya, di sini perawat perlu menilai atau bagaimana keluarga melihat masalah kesehatan tersebut. Jadi di sini misalnya persepsi ya, berkaitan dengan persepsi. Jadi misalnya anaknya demam seperti itu. Nah, keluarga mengatakan persepsinya, "Oh, ini mah biasa saja. Ini biasa terjadi pada anak-anak. Ini adalah tanda anaknya mau pinter, nggak berbahaya kok, nanti juga sehat sendiri." Nah, itu persepsi keluarga, berarti itu nanti masuk ke penilaian. Nah,
Beda dengan kalau misalnya, "Oh ini iya demam, ini harus segera diatasi, kalau nggak segera diatasi nanti akan menimbulkan masalah baru." Nah itu tentunya berbeda ya antara persepsi yang pertama dan persepsi yang kedua. Nah ini skor, tadi nilai. Nah misalnya, eee, kita menentukan tadi kan nilai ya, nilainya berapa, misalnya aktual. Aktual aktual nilainya 3, kemudian angka tertinggi berapa, angka tertinggi pada kriteria tersebut. Nah, angka tertingginya kan 3 ya. Angka tertinggi coba kita lihat ya di sini. Nah, nilainya berapa? Nilainya 3 ya, nilainya 3, kemudian Eee, nilai per angka tertingginya berapa? 3, 3/3 kali bobot kali 1, berarti 3/3 kali 1 berapa? Ya 1 gitu. Nah, kalau misalnya di sini resiko ya, resiko nilainya berapa? Nilainya 2, 2 per angka tertinggi berapa? 3, 2/3 kali 1. Nah, kalau kemungkinan masalah diubah 1 bagian. Nah, sebagian per angka tertinggi 2, berarti 1/2 kali 2, berapa tuh? 1, seperti itu, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk menghitung skor, nah ini contohnya ya, nanti ditulis perhitungannya bagaimana, nah nanti ditotal ya, semuanya ini nanti ditotal. 1 ditambah 2 tambah 2/3 tambah 1, berapa? Jawabannya 4, 2/3. Nah, ini biarin saja 2/3, nggak usah dibuat desimal gitu, karena nanti kita akan melihat mana yang skor tertingginya. Nah, skor tertinggi di sini yang akan kita atasi terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, eh, apa namanya, kalau misalnya yang pertama 4/3, yang kemudian yang kedua 2/3, yang kemudian selanjutnya 4, 1/3. Nah, yang selanjutnya misalnya 1/3, 1/2 gitu. Nah, kita juga harus memperhatikan terkait pecahan ini ya, mana yang lebih besar dan lebih kecil. 2/3 dan setengah itu mana yang lebih besar, seperti itu. Harus kita ulang lagi pelajaran matematika kita ya, jangan asal apa namanya, asal menuliskan gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya nanti ada jawaban 1/6 dan 2/3, mana nih yang lebih besar gitu. Berarti kita harus hitung ya, seperti itu. Itu kurang lebih terkait diagnosa keperawatan dan prioritas. Semoga bisa dipahami. Nanti kita akan belajar di kasus ya, dan semoga semua mahasiswa mempraktekannya sehingga nanti ketika praktek ya, praktek klinik ataupun profesi bisa mengaplikasikan masing-masing ya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.